أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini malam 1 Muharram, malam tahun baru Islam, malam tahun baru kaum muslimin dan muslimat. Ini tahun baru yang mestinya dirayakan oleh muslimin dan muslimat, karena tahun baru mereka. Jangan tahun baru Yahudi, jangan tahun baru Nasrani yang kita rayakan. Kita ada punya tahun baru, kita ada punya tahun sendiri. Orang Nasrani ada punya tahun, orang Cina ada punya tahun, orang Islam pun ada punya tahun tersendiri. Tahun baru kita disebut Hijriyah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bulan Muharram merupakan bulan yang dimuliakan Allah. Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bulan itu di sisi Allah 12 bulan sejak Dia ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat dihormati Allah. Allah aja hormat lawan 4 bulan ini. Kita pun disuruh menghormati yang 4 bulan ini. Apa bulan yang 4 itu? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, kita sekarang berada di bulan Muharram. Apa istimewanya bulan Muharram ini? Setiap amal ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain pahala kita bersedekah bulan Muharram dengan bulan Safar. Mana banyak pahalanya? Banyak bulan Muharram. Kita sembahyang bulan Muharram, mana banyaknya pahala lawan bulan Safar? Banyak bulan Muharram pahalanya. Karena bulan Muharram ini disebut Ashhurul Hurum, bulan yang sangat dihormati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kesekian kalinya diberi Allah kesempatan hidup di bulan Muharram ini. Mungkin di antara kita ada yang sudah 20 kali menemui Muharram, ada yang 30 kali menemui Muharram, ada yang 50 kali menemui Muharram, ada yang 70 kali menemui bulan Muharram. Ini kesempatan-kesempatan masih diberikan Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk semakin memperbaiki diri kita. Karena semakin dekatnya kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang kita berada di malam yang mulia. Malam bulan Muharram. Dan kita berada di tempat yang mulia. Masjid. Rasulullah bersabda, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Ujar Nabi, paling disukai Allah dari negeri itu masjid. Dalam negeri ini ada pasar, dalam negeri ada kantor, dalam negeri ada rumah, dalam negeri ada macam-macam. Tempat yang paling disukai Allah, masjid, masajiduha, masjid. Nah, sekarang kita berada di tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling Allah benci dari negeri itu, aswaquha, pasar. Kenapa sebabnya? Karena pasar itu seringkali membuat orang lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pasar itu macam-macam perdagangan, dipenuhi dengan dusta, dipenuhi dengan tipu. Di pasar banyak orang maksiat segala macam. Jadi dalam negeri ini yang paling dibenci Allah, aswaquha, pasar. Makanya jangan terlalu lawas begadang di pasar. Ke pasar habis nukar barang, bulik. Jangan nongkrong di pasar. Lawas kita diam di pasar,
lawas kita bertempat di tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lawas di masjid, lawas di tempat yang dicintai oleh Allah. Ujar Nabi kita ada 7. Yang 7 ini di padang mahsyar kita dapat payung Allah. Mahsyar, hari yang sangat panas, kada ada payung selain payung Allah. 7 kelompoknya diberi Allah payung supaya jangan kepanasan. Siapa di antara 7 itu? Orang yang suka masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya digantungnya di masjid. Orang ini hatinya di masjid. Digantung di masjid. Kayak apa hati digantung di masjid itu? Ini subuh ke masjid. Habis subuh balik ke rumah. Tapi sudah ada kena zuhur ke masjid pulang. Di hatinya nih. Nah zuhur kena ke masjid lagi. Begitu meninggalkan masjid sudah ada hatinya. Kena asar ke masjid lagi. Asar ke masjid. Habis asar balik ke rumah, hatinya sudah ada. Kena maghrib ke masjid lagi. Nah ini orang hati digantung di masjid. Orang ahli masjid, hatinya digantung di masjid. Nah ini orang di akhirat dapat payung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari kubur sampai bertemu Allah di mahsyar, kada akan kepanasan. Karena dia selalu berada di tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, di masjid ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah jadi kita sekarang berada di tempat yang dimuliakan Allah. Kita sekarang berada di malam tahun baru yang dimuliakan Allah. Ini permulaan yang baik bagi kita. Permulaan yang baik bagi kita. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal bulan Muharram. Kita masuki tahun baru dengan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya tahun baru Islam dengan tahun baru kada Islam. Tahun baru Islam berkumpul di masjid, berzikir, baca Quran, mendengar ilmu. Di tahun baru Islam. Coba ke tahun baru yang lain. Tahun baru kada Islam. Ada yang menyalakan mercun, ada yang berurkisan, ada yang berjugitan, ada yang mabuk-mabukan. Tahun baru kada Islam. Kalau tahun baru Islam, kada ada acara macam itu. Berkumpul di masjid, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan kebaikan-kebaikan di tahun yang akan kita hadapi ini. Semoga menjadi tahun yang lebih baik dari tahun dahulu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ujar Nabi, siapa yang hari ini sama dengan hari semalam, rugi. Iman kita hari ini sama dengan hari semalam, rugi. Kenapa sebabnya rugi? Karena kita makin dekat dengan mati. Mestinya hari ini kita makin takwa kepada Allah dari hari semalam. Mestinya tahun ini kita lebih takwa kepada Allah dari tahun yang lalu. Nah, siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, rugi. Siapa yang tahun ini lebih jahat dari tahun kemarin, maka itu orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dilaknat itu makin tahun, makin turun takwanya. Orang yang dilaknat Allah makin tuha, makin jauh dengan Allah. Sehingga dia mati dalam keadaan diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang dikasihi Allah, orang yang makin tua, makin dekat dengan Allah. Semalam kita umur 50 tahun. Tahun ini umur 51 tahun. Makin takwa kepada Allah. Karena parak lawan mati. Nah kalau makin tua, makin jauh, itu orang yang dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini maksiat, isuk maksiat lagi, isuk maksiat lagi, mati dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Setiap awal tahun Islam Muharram, ulama-ulama kita dahulu mengajari kita doa. Makanya ada doa awal tahun, ada doa akhir tahun. Doa-doa itu
ulahan para ulama, bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita ini sadar kita bakal masuk di tahun yang baru. Nah, apa doa mereka setiap tahun baru itu? Nah, setiap tahun baru para ulama itu mengajak kita berdoa kepada Allah, antara lain nas'alukal ismah minasyaitan wa awliyaihi wa junudihi. Ya Allah, kami minta kepada Engkau perlindungan dari syaitan, kawan-kawannya dan pasukan-pasukannya. Bila tiap malam tahun baru Islam, doa itu pasti dibaca. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau tahun ini daripada syaitan, berlindung daripada pasukan-pasukan syaitan, kawan-kawan syaitan. Kenapa sebabnya kita disuruh berlindung dengan syaitan? Karena syaitan inilah yang selalu membisiki kita, mengajak kita kepada jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ini dijaga Allah dari syaitan, ini orang selamat. Selamat. Karena syaitan inilah yang membuat kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berlindung kepada Allah daripada syaitan. Harapan kita tahun ini kita diselamatkan Allah, jangan sampai kita tunduk patuh kepada ajakan-ajakan syaitan yang terkutuk itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Untuk menyelamatkan diri syaitan, menyelamatkan diri daripada syaitan itu kada cukup hanya dengan doa. Setiap malam kita berdoa, ya Allah, lindungi hamba dari syaitan, lindungi. Kada cukup hanya dengan doa. Mesti ada ilmu. Ilmu bagaimana caranya kita menangkal godaan bisikan syaitan itu. Ada ilmunya. Syaitan mengajak kita ini, kita tangkal dengan ilmu kita. Di samping kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menggunakan ilmu itu. Misalnya, syaitan mengajak kita, pasti syaitan mengajak manusia, ukfur, kafirlah kamu. Masuk ke dalam hati kita, lewat telinga kita, ujar syaitan, kafirlah kamu kepada Allah. Kafirlah kamu kepada Allah. Kafirlah kamu kepada Allah. Nah, apa ilmunya untuk menangkal ajakan syaitan kafirlah, kafirlah, kafirlah? Imam Ghazali mengatakan kalau kita diajak oleh syaitan kafir, katakan kepada syaitan, lawan bisikan itu bahwa aku diciptakan Allah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Tapi syaitan kadang akan menggoda kita dengan kata-kata kafirlah engkau. Jelas sudah kita kadang akan taat. Datang bisikan dalam hati kita, sembahlah matahari. Jelas kita kadang akan nyembah matahari. Tapi ada cara syaitan yang lain, yang intinya sama, kita keluar dari Islam. Misalnya, kita sedang sakit, kita garing, ujar syaitan membisiki kita, berobat, minum obat. Kita bila minum obat itu sigar, kita bila kada berobat mati. Ya, aja kita. Nah, saat kita mengucapkan ya, kita sudah keluar dari Islam kita. Nah, ini bisikan syaitan. Ujar syaitan, ikam garing, berobat. Ikan bila kada berobat mati, bila ikan berobat sigar. Ya aja kita sudah keluar dari Islam kita. Kalau kita kada punya ilmu untuk menangkal ajakan syaitan. Jadi kalau syaitan mengajak kita berobat, ya syaitan berobat, nyaman ikan sigar. Ya,
biiznillah, dengan izin Allah. Izin Allah ini yang menyembuhkan, bukan obatnya itu. Nah ini yang banyak manusia tergelincir, kehilangan iman, bukan karena menyembah matahari, tapi menganggap bahwa obat itu bisa menyembuhkan penyakitnya, lupa kepada Allah bahwa obat itu hanya sebab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kada sadar kita bahwa kita sudah meninggalkan Allah. Kita sudah kada sadar, kita sudah menduakan Allah. Karena kita menganggap bila baubat sigar, kada baubat mati. Nah itu ajakan syaitan. Ya syaitan, ecam hari ini bacari, bausaha. Menikam bausaha, ecam kau lihi duit. Menikam kada bausaha, ecam kada bakal dapat duit. Nah, syaitan mengajak kita, hari ini kamu berusaha lah kasih. Menikam berusaha dapat duit, menikam kada berusaha kada dapat duit. Ya, aja kita sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena kita menganggap usaha itulah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini godaan syaitan yang sangat halus. Kalau kita kada punya ilmu, kita mati sudah meninggalkan iman terlebih dahulu. Kalau ajakan syaitan, ikam lah kasih berusaha. Mereka berusaha sugih, mereka kada berusaha miskin. Kita jawab, ya, biiznillah, dengan izin Allah. Kita berusaha bisa sugih dengan izin Allah. Pun Allah kada maizini 1000 usaha, kada akan jadi apa-apa. Banyak orang yang bangkrut gara-gara usaha. Banyak orang yang bangkrut gara-gara usaha. Jangan dikatakan usaha itu yang bikin sugih. Orang dapat warisan 1 miliar sugih. Ini manusia kada becari. Abahnya sugih. Dapat 1 miliar sugih. Usaha lainnya kada. 1 miliar duit. Duit 1 miliar dibukanya usaha. Usaha dagang ini bangkrut. Usaha berdagang ini bangkrut. Usaha 1 miliar habis duitnya gara-gara berusaha. Usaha bukan hanya bisa menguntungkan, tapi bisa membuat orang jadi bangkrut. Nah kalau kita percaya kepada bisikan syaitan, bila aku berusaha sugih, kada berusaha miskin. Berusaha sugih, kada berusaha miskin. Percaya dengan itu, kita sudah meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuhankan usaha. Nah ini bisikan syaitan kepada kita, yang kalau kita kada punya ilmu, kita akan sudah kehilangan Islam dan iman kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah oleh karena itu ulama-ulama kita selalu mengajarkan apa yang disampaikan Nabi. Berlindunglah dengan Allah daripada syaitan. Berlindunglah kepada Allah daripada syaitan. Karena syaitan ini kadang akan berhenti menggoda kita sebelum kita terjerumus ke dalam api neraka. Kada baampih syaitan menggoda kita. Ya syaitan yang camba kafir. Kada di kita. Aku beriman dengan Allah. Baubat nyaman sigar. Baubat tapi dengan izin Allah. Kalau pang syaitan ampih menggoda kita kada. Terus kita digodanya dengan macam-macam. Kada perlu sembahyang dari syaitan. Kada perlu camba ibadah dari syaitan. Kain aja parak mati hanya beribadah. Icam umur hanya 30 tahun. Icam punya umur 40 tahun. Kain aja beribadah. Sudah umur 70 maka kena. Itu ada bisikan syaitan dalam hati kita. Oh, aku hanya umur 30. Bapak aku berhimat beribadah. Nah, syaitan membisiki kita. Ujar syaitan yang paling baik itu orang yang makin tua makin baik. Bujur saja pun syaitan itu. Ujar syaitan orang yang paling baik itu orang yang makin tua makin baik. Icamnya umur 30 kayak aja baik dulu. Kayak umur 60 hanya dikam tobat je syaitan. 65 hanya dikam bakurung di rumah aja lagi. 70 dikam berhimat beribadah. Nah, mati dalam keadaan beriman. Itu bujukan syaitan. Kalau kita kada punya ilmu, kita akan menuruti bujukan syaitan. Oh, bujur. Aku berbaik-baik wah ini. Kayaknya Tuhan benakal ada artinya. Nah, apabila syaitan membujuk kita, kayaknya aja ikam berbuat baik. Kayaknya aja ikam jadi orang taat. Ikam masih muda. Imam Ghazali mengatakan, jawab bujukan itu dengan
al-ajal biyadillah, umurku di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Belum tentu aku sampai umur 50. Belum tentu aku umur sampai 60. Banyaknya orang mati yang umur 25. Banyak orang yang mati umur 30. Kalau aku tubat nunggu umur 50, siapa tahu umur 40 aku mati. Maka aku mati dalam keadaan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, syaitan pun akan kalah. Kalau kita punya ilmu, kita bisa melawan syaitan. Tapi syaitan kadang akan berhenti membujuk kita, merayu kita agar kita menjadi kawannya, menjadi pendukung syaitan. Oleh karena itu, hadirin hadirat sekalian, ada dua hal yang perlu kita tingkatkan di tahun yang baru ini. Satu, perkuat ilmu agama. Perkuat ilmu agama. Jangan malas, jangan kulir menuntut ilmu agama. Karena makin tahun, makin kuat godaan syaitan ini. Kita kurang ilmu, kita kadang-kadang bisa menangkal bujukan-bujukan syaitan yang begitu halus. Kadang-kadang kita kadang terasa bahwa kita diajak oleh syaitan. Perkuat ilmu. Yang kedua, perbanyak kita berdoa kepada Allah. Perbanyak kita berlindung kepada Allah agar kita dijadikannya satu binting yang kuat. Bisa mencegah, bisa mengalahkan godaan-godaan syaitan itu. Apabila syaitan ini sudah bisa kita kalahkan, syaitan sudah bisa kita kuasai dengan ilmu dan pertolongan Allah, maka insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan permulaan kita yang baik pada malam ini berakhir dengan akhir yang baik, husnul khatimah.